Sama tak? Beda ya. Halaman 20. Halaman 20. Hah? Nggak ada. Ini lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abdul Humaid al-Himmani, ya, wa an Abdul Humaid al-Himmani qal, ia berkata, sa'altu Sufyan ats-Tsauri, saya bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, anir rajul, tentang seorang laki-laki, yaghzu, yang berperang, berangkat berperang. Jadi ada laki-laki ditanya kepada Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini imamnya Ahlul Kufah, ya. Jadi ulama Ahlul Kufah, Ahlul Hadis, kemudian ulama mujtahid, ya kan? Yaghzu, yang berperang. Ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an, lebih kamu senangi atau yang membaca Quran? Nah, ini mana nih? Mana yang lebih disenangi oleh Imam Ats-Tsauri, laki-laki yang berperang dengan laki-laki yang baca Quran? Faqal yaqra'ul Quran. Beliau mengatakan membaca Al-Qur'anul Karim. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini hadis ini sahih, ya. Diriwayatkan oleh banyak para ulama. Ini jelas. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qira'ati wal qari'i 'ala ghairihima. Pada pengunggulan bacaan Quran dan orang yang pandai membaca Quran di atas selain keduanya. Jadi keunggulan ahlul Quran. Nah, apa keunggulan ahlul Quran? Ada ahli ini, ahli itu, ahli ita, ya kan? Ini ada ahli Quran. Macam mana hadis tentang masalah pengunggulan ahlul Quran itu? Thabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri, telah tetap berita atau riwayat dari Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang paling ahli di antara mereka terhadap kitab Allah. Jadi paling qari, paling pandai membaca Al-Quran di antara mereka itu mengimami kaum tersebut. Nah, jadi kriteria pertama, imam itu yang paling fasih bacaannya. Nah, nanti kalau sama baru kriteria kedua, ya kan, nanti dijelaskan. Kalau sama juga ada kriteria berikutnya. Tapi yang pertama paling fasih. Nah, kecuali kalau dia pendatang. Imam tetap ada pendatang fasih bacaannya. Yang imam itu kurang fasih, maka tetap imam tetap yang dihargai. Kenapa? Wilayah kekuasaan dia. Nah, gitu. Kalau istilah kerajaan itu kekuasaan dia, gitu. Wa ani Ibnu Abbasin, kalau ada yang nyelonong tarik balik, bilang. Nah, gitu. Wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, kanal qurra, adalah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, ashab majlis Umar wa musyawaratihi, teman majlisnya Umar bin Khattab dan teman musyawarahnya. Jadi Umar bin Khattab tuh penasehat dia, orang yang diajaknya bermusyawarah, teman dia berbincang-bincang tuh ahlul Quran. Jadi lihat, ahlul Quran. Macam Ustaz Nafis, ya kan? Kuhulan kanu am syubbanan, mau mereka tua ataupun muda.
tak penting. Yang penting ahlul Quran, mau tua mau muda. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah ya. Wa sayati fil babi ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab, dan akan datang pada ini bab setelah hadis-hadis ini, tadkhulu fi hadzal bab, yang akan masuk pada bab ini. Oh, gini. Dan akan datang pada bab ini setelah ini, maksud setelah ini nih. Ini akan datang nanti pada bab ini, setelah perkataan beliau tadi, beberapa hadis yang masuk dalam bab ini. Nah, gitu. Wa'lam, ketahui olehmu kan, annal madhhab al-mukhtar, bahwasanya madhab yang terpilih, alladzi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama, alladzi yang alaihi, yang di atasnya, apa atasnya itu? Al-madhhabul mukhtar tadi. Jadi sesungguhnya mazhab terpilih yang di atasnya, yang atas mazhab terpilih itu siapa? Man yu'tamadu alaihi minal ulama, ulama yang pendapat terpilih itu disandarkan ke atasnya. Apa dia pendapatnya itu? Anna qira'atul Qur'an, bahwasanya membaca Quran itu afdalu minat tasbihi wa tahlili wa ghairihima minal adhkar. Baca Quran itu lebih baik dari tasbih, dari tahlil, dan selain keduanya dari zikir-zikir. Tapi harus kita garis bawahi, jangan pula siap sholat apa baca Quran nanti. Kalau siap sholat, yang paling utama zikir, subhanallah, ya kan, alhamdulillah. Jangan pula, oh ini kata pengajian tadi malam lebih baik baca Quran, ambil Quran ngaji awak di situ. Lebih utama zikir. Nah, gitu. Apalagi tak? Pokoknya pada tempat tertentu yang ada zikir menurut hadis, utama zikir. Tapi pada waktu umum utama baca Quran. Gitu. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalik, dan sungguh telah dalil-dalil itu telah mempertunjukkan atas hal tersebut. Ya. Maksudnya atas hal bahwasanya baca Quran itu lebih utama dari zikir. Tapi dengan catatan tadi ya, harus kita garis bawahi gitu. Al-babu tsalits, bab yang ketiga. Masih ada tak kopinya tak? Masih ada kan? Kopinya masih ada kan? Fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim, pada masalah memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Ini hati-hati nih, Ustaz Nafis, ya kan? Jangan menyakiti mereka. Memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia syiar Allah itu dari tanda ketakwaan hati. Jadi sya'airullah itu ma'alimud dinih, ya. Ya, tanda-tanda agamanya itu. Gitu. Jadi tanda agama itu harus diagungkan. Apa tanda agama salah satunya? Orang yang ahlul Quran. Nah, itu dia. Maka Ustaz Nafis harus dimuliakan nih. Nah, ini ya kan? Ustaz kabir, ya kan, badannya kan gitu. Wa qala ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikian itu, dan siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, maka dia lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa qala ta'ala, "Wakhfid janahak liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu. Maksudnya apa tuh? Dirimu. Rendahkan dirimu untuk
manittaba'aka, bagi siapa yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki, menyakiti mukmin perempuan, bighairi maktasabu, dengan selain apa yang mereka lakukan. Ini menuduh nih tak. Ustaz Nafis dituduh misalnya kan, begini, padahal dia nggak melakukan. Itu. Jadi orang yang menuduhkan sesuatu kepada orang beriman, laki perempuan, padahal dia nggak melakukannya, faqad ihtamalu buhtanan azima, buhtanan wa ithman mubina, maka dia telah menanggung dusta dan dosa yang nyata. Nah, makanya kalau kita dituduh orang tuh, kita sebenarnya tak boleh marah, ya kan? Senang kita. Kenapa? Untung di akhirat. Nah itu. Coba tengok Gus Dur itu kan santai aja dia kan. Dicaci orang, dicela kan. Santai dia. Kenapa? Semakin dicaci semakin mulia di hadapan Allah. Cuma kadang-kadang namanya manusia panas juga telinga itu kan. Itu. Tapi hakikatnya kalau kita sabar, maka disitulah kemuliaan kita. Jadi kalau dicaci itu Ustaz Nafis ingat aja ayat ini tak. Nah, makin dicaci makin banyak pahala gitu. Wa fil bab hadits Abi Mas'ud al-Ansari. Dalam bab ini ada hadis Abi Mas'ud al-Ansari, wa hadits Ibnu Abbas, dan hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddimani, yang keduanya sudah terdahulu itu, fil bab tsani, di bab yang kedua. Ada lagi tat, masih tat? Ustaz Nafis? Masih ada lagi? Hah? Oh. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk dari perbuatan mengagungkan Allah Ta'ala, ikrama dzisyaibatil muslim, memuliakan orang yang memiliki uban dari orang Islam, memuliakan orang Islam yang memiliki uban. Orang Islam yang punya uban itu kita muliakan. Cuma kemarin makruh kan ada di pembahasan sebelumnya itu mau'izah, makruh memutihkan janggut supaya dimuliakan orang. Nah, gitu. Tapi kita disunahkan memuliakan orang beruban. Nah, gitu. Wa hamilul Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan penanggung, pembawa Al-Quranul Karim tanpa berlebihan padanya dan tanpa menjauhi daripadanya. Jadi orang yang berada di tengah-tengah, ahli Quran yang bersikap pertengahan gitu. Tidak berlebihan, tidak mengenteng-entengkan. Ada juga ahli Quran ya. Kalau kita lihat ahlul Quran itu bagus, tapi sejarah tidak boleh kita lupakan. Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Sayyidina Ali itu ahlul Quran. Nah, makanya ada satu kaum nanti di akhir zaman, mereka ahlul Quran tapi tidak ahli fikih, sehingga Quran itu malah mengarahkan mereka kepada ekstremisme, kan itu, mengkafirkan kaum muslimin. Kata Nabi, mereka membaca Quran tapi nggak lewat tenggorokan. Nah, gitu. Maka jadi ahli Quran, jadi ahli fikih. Nah, gitu, supaya berimbang hidup tuh kan, itu kan. Itu kan di Al-Bahjah itu programnya, kalau SMP fokus ngapal Quran. Kalau udah SMA wajib belajar fikih. Kalau sanggup lanjutkan ngapalnya. Nah, gitu. Di Al-Bahjah. Wa ikrama dzis sultanil muqsid, dan memuliakan ya pemilik kekuasaan yang adil, ya penguasa yang adil. Wajib kita muliakan. Penguasa adil itu wajib dimuliakan, bukan dihina ya, bukan dicela, bukan dicaci ya. Makanya seandainya Umar bin Abdul Aziz itu hidup di zaman kita cium tangannya itu sunnah gitu. Sunnah mencium tangan penguasa yang adil ya, bertakwa. Nah, gitu. Ada lagi tat? Habis? Masih ada lagi?
Baik, itu aja enggak? Baik, mungkin sampai di hadis yang keberapa nih? Hadis Abi Musa Al-Asy'ari ya, tentang mengutamakan ahlul Quran dan larangan mencela mereka. Baik, demikian saja ya. Semoga ada faedahnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.